Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadilah dengan NIM C1C020100. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas akad murabahah. Pertama, pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perbedaan dengan penjualan biasa yaitu penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan penawaran hingga diperoleh kesepakatan. Selanjutnya itu diskon. Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon menjadi hak pembeli atau penjual sesuai kesepakatan di awal. Diskon terkait pembelian barang atau PSAK nomor 102, paragraf 11. Yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dan dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan yang diinginkan bisa dinyatakan dalam jumlah tertentu. Besarnya keuntungan harus jelas. Penjual dapat diminta pembeli untuk mewakili membeli barang yang dibutuhkan pembeli sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginan. Akan murabahah dapat terjadi setelah barang tersebut menjadi memiliki si penjual karena akad tidak sah kalau penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. Jenis akad murabahah yang pertama, murabahah dengan pesanan. Kemudian murabahah tanpa pesanan. Selanjutnya sumber hukum akad murabahah. Sumber hukum akad murabahah terdapat pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian terdapat juga pada rukun dan ketentuan akad murabahah, seperti pelaku, objek jual beli, dan ijab kabul. Selanjutnya syarat objek jual beli. Yang pertama, barang halal. Yang kedua, barang yang bisa diambil manfaat dan bernilai dimiliki penjual. Barang tidak bergantung pada kejadian tertentu, diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi, kuantitas dan kualitas jelas, barang jelas dan ada di tangan penjual. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 102 revisi 2013. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, yang dimana jurnalnya akun aset murabahah berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Kedua, penurunan nilai murabahah. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka akun beban penurunan nilai di sisi debit dan aset murabahah di sisi kredit. Kemudian jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, akun kerugian penurunan nilai berada di sisi debit dan aset murabahah berada di sisi kredit. Selanjutnya, diskon saat pembelian aset murabahah. Jika terjadi sebelum akad murabahah, maka jurnalnya yaitu aset murabahah berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan disepakati menjadi hak pembeli, maka akun kas berada di sisi, maka jurnalnya yaitu kas di sisi debit dan utang di sisi kredit. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai yang disepakati menjadi hak penjual, maka jurnalnya kas berada di sisi debit dan pendapatan murabahah di sisi kredit. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka jurnalnya kas berada di sisi debit dan pendapatan operasional berada di sisi kredit. Selanjutnya, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, maka jurnalnya
Utang berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit, atau jika dipindahkan sebagai dana kebajikan, maka jurnalnya utang berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Dan dana kebajikan kas berada di sisi debit dan dana kebajikan potongan dikurang potongan pembelian di sisi kredit. Selanjutnya pengakuan keuntungan murabahah. Sepanjang masa angsuran tidak melebihi suatu periode, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, kas dan piutang murabahah berada di sisi debit, dan aset murabahah pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. Selanjutnya, apabila angsuran lebih dari satu periode, pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pada saat penjualan kredit dilakukan, maka jurnalnya piutang murabahah berada di sisi debit dan selanjutnya kas aset murabahah dan kas berada di sisi kredit. Jika pada saat penerimaan angsuran, maka jurnalnya akun kas berada di sisi debit dan piutang murabahah berada di sisi kredit. Kemudian margin murabahah tangguhan berada di sisi debit dan pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. Ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Selanjutnya, penyisian piutang tak tertagih. Jurnal untuk mencatat penyisian piutang tak tertagih, yaitu beban piutang tak tertagih di sisi debit dan penyisian piutang tak tertagih berada di sisi kredit. Selanjutnya, potongan pelunasan piutang murabahah. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka jurnalnya kas dan margin murabahah di sisi margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, kemudian piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan dikurang potongan. Kemudian jika potongan diberikan setelah pelunasan, pada saat penerimaan piutang dari pembeli, maka jurnalnya kas dan margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, kemudian piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah di sisi kredit. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan. Selanjutnya, pada saat pengembalian pada pembeli pendapatan, maka jurnalnya pendapatan margin murabahah berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasan. Kemudian denda murabahah. Jurnal untuk mencatat denda murabahah yaitu dana kebajikan dikurang kas berada di sisi debit dan dana kebajikan dikurang denda di sisi kredit. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka. Yang pertama, penerimaan uang muka dari pembeli. Jurnalnya yaitu kas berada di sisi debit, kemudian utang lain dikurang uang muka murabahah di sisi kredit. Apabila murabahah jadi dilaksanakan, maka jurnalnya utang lain dikurang uang muka murabahah di sisi debit dan piutang murabahah di sisi kredit. Selanjutnya, pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka jurnalnya adalah utang lain dikurang uang muka murabahah di sisi debit, kemudian pendapatan operasional dan kas berada di sisi kredit. Untuk jurnal yang terkait untuk pesanan yang dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka kas atau piutang berada di sisi debit, kemudian utang lain uang muka berada di sisi murabahah berada di sisi debit juga, dan pendapatan operasional berada di sisi kredit. Kemudian jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, maka utang lain dikurang uang muka murabahah berada di sisi debit dan pendapatan operasional berada di sisi kredit. Selanjutnya, acuan alternatif.
Fatwa DSN MUI nomor 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah, PSAK nomor 102 revisi 2013 khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah. Untuk itu, seluruh pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dengan murabahah berbasis jual beli akan mengacu pada PSAK nomor 50, nomor 55, dan nomor 60. Pada saat disepakati pembiayaan murabahah, maka jurnalnya piutang murabahah berada di sisi debit, kemudian aset murabahah dan margin murabahah tangguhan berada di sisi kredit. Jika pada saat pembayaran angsuran pembiayaan murabahah, maka jurnalnya kas berada di sisi debit, kemudian piutang murabahah berada di sisi kredit, dan selanjutnya margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, dan piutang murabahah serta pendapatan murabahah berada di sisi kredit. Selanjutnya penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan atau kontrak akun piutang murabahah. Jika penjual menggunakan metode anuitas atau akad murabahah, maka piutang murabahah akan disajikan sebesar biaya perolehan yang amortisasi dengan menggunakan effective rate. Jika terjadi penurunan nilai, maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai mengacu pada PSAK nomor 55. Selanjutnya pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapannya yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya akuntansi untuk pembeli. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Maka jurnalnya aset berada di sisi debit, beban murabahah berada di sisi debit, dan utang murabahah berada di sisi kredit. Jika beban murabahah ditanggung di murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi, maka jurnalnya utang murabahah berada di sisi debit, kemudian kas berada di sisi kredit, kemudian beban murabahah berada di sisi debit, selanjutnya beban murabahah tangguhan berada di sisi kredit. Selanjutnya, jika diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan, maka jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah adalah kas berada di sisi debit dan beban murabahah tangguhan berada di sisi kredit. Kemudian jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan tangguhan murabahah. Jurnalnya utang murabahah berada di sisi debit, kemudian beban murabahah berada di sisi debit, kas dan beban murabahah berada di sisi kredit. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian. Maka jurnalnya yaitu kerugian denda berada di sisi debit dan akun kas atau utang berada di sisi kredit. Kemudian uang muka, pembayaran uang muka, maka jurnalnya uang muka berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya adalah aset dan beban murabahah tangguhan berada di sisi debit, kemudian uang muka dan utang murabahah berada di sisi kredit. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya akun kas berada di sisi debit, kemudian
kerugian denda berada di sisi debit dan uang muka berada di sisi kredit. Sedangkan apabila biaya lebih besar dari uang muka jurnalnya, kerugian berada di sisi debit dan uang muka dan kas berada di sisi kredit. Untuk penyajian beban murabahah, tanggungan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Kemudian pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas. Pertama, pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, kemudian jangka waktu murabahah tangguhan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.